Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kali ini kami akan mengulas sebuah cerita misteri yang berjudul Fenomena Kontrak Pesugihan Gayam Pitu. Para pemuja pesugihan Gayam Pitu kelak akan menjadi pengikut siluman Gayam Pitu. Kontrak ini merupakan keharusan yang harus ditepati oleh si pemuja agar keinginan menjadi kaya lewat usaha yang dimilikinya bisa tercapai. Salah satunya adalah Blorong dan Buto Ijo. Tetapi tak sedikit siluman yang menghuni Gayam Pitu juga bisa dijadikan sebagai sarana pesugihan. Semua tergantung dari penyuwunan para pelaku ritual. Menurut penerawangan Mbah Bowo, 39 tahun, Gayam Pitu banyak dihuni bangsa siluman seperti Blorong, Buto Ijo, dan lain-lain. Desa Trangsan yang terletak di Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo dikenal sebagai salah satu sentra penghasil tanaman padi. Selain sebagai lumbung pangan bagi warga desa sekitar, dan secara umum masyarakat Kabupaten Sukoharjo, ternyata banyak juga warga yang menggantungkan hidupnya sebagai pengrajin mebel berbahan baku enceng gondok. Lebih dari 1.000 hektar lahan persawahan di desa Trangsan dipergunakan untuk menanam padi. Tetapi dari beberapa luas lahan persawahan yang ada di desa tersebut, terdapat sepetak tanah seluas kurang lebih 100 meter persegi yang banyak ditumbuhi pohon gayam. Area ini berada di tengah lahan pertanian para penduduk, yang dari kejauhan hanya terlihat rimbunan pohon hijau sangat besar, berdiri kokoh di antara kuningnya tanaman padi yang ada di sekitarnya. Beberapa pohon gayam yang tumbuh di tempat ini berjumlah 7 buah. Oleh sebab itu masyarakat lantas menjuluki area tersebut dengan nama Gayam Pitu. Akses jalan masuk ke kawasan Gayam Pitu harus melewati jalan sempit pematang sawah, serta menyeberangi sungai kecil dengan cara melompat. Dikarenakan akses jalan memang dengan sengaja tidak dibuat oleh penduduk sekitar, karena mereka beranggapan bahwa Gayam Pitu pantang untuk didatangi. Anggapan ini terkait dengan keangkeran Gayam Pitu yang dipercaya oleh penduduk sekitar. Pohon gayam yang tumbuh di kawasan ini berada di pinggir sungai dengan air yang mengalir kecil, bersumber dari sebuah mata air di lahan persawahan milik penduduk. Di sisi lain, terdapat satu lagi aliran sungai yang berasal dari tanah persawahan milik warga, sehingga kedua aliran tersebut membentuk pertemuan kali tempur di antara 7 pohon gayam yang tumbuh di lahan tersebut. Di sekeliling sumber mata air dibangun sebuah pondasi yang terbuat dari bahan batu bata dengan harapan agar sumber mata air tak tertutup dengan longsoran tanah persawahan milik penduduk. Keangkeran Gayam Pitu tidak hanya bisa dilihat pada waktu malam hari saja. Pada saat siang hari sekalipun, daerah ini terlihat sangat menyeramkan. Dari kejauhan, tampak sangat gelap sekali. Apalagi saat berada di sekitar Gayam Pitu, bulu kuduk akan langsung merinding. Keangkeran Gayam Pitu terkait dengan sering dipergunakannya tempat ini melakukan pemujaan pesugihan. Para pelaku ritual yang mendatangi Gayam Pitu biasanya datang pada saat malam hari. Mereka membawa sesaji berupa bunga setaman, kopi, buah-buahan, serta beberapa batang hijau atau kemenyan. Tidak ketinggalan beberapa batang rokok juga disajikan pada saat menggelar ritual di tempat ini. Sesaji-sesaji tersebut setiap saat terlihat pada malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon, usai dipersembahkan para pemujanya. Tak jarang pada hari-hari biasa, terlihat juga sesaji yang dipersembahkan para pelaku ritual. Menurut cerita penduduk setempat, tak sedikit orang yang berhasil menjadi kaya raya setelah mereka melakukan pemujaan di Gayam Pitu. Makhluk gaib yang ada di Gayam Pitu tak hanya sebatas jin biasa, tetapi banyak juga siluman yang bisa dipakai untuk melakukan pemujaan pesugihan. Buto Ijo dan siluman lainnya yang kebanyakan mereka berbentuk binatang. Tetapi dari sekian banyak siluman yang dipakai untuk pesugihan adalah Blorong. Tempat ini memang disenangi bangsa siluman karena secara alami pohon gayam merupakan rumah bagi para siluman, terutama Blorong. Selain bersemayam di pohon gayam, Blorong biasanya juga menyenangi sumber mata air kecil. Sedangkan kawasan Gayam Pitu yang banyak ditumbuhi pohon gayam, serta di bawahnya terdapat sumber mata air.
Sudah bisa dilihat dengan kasat mata kalau Gayam Pitu banyak dihuni siluman blorong. Tetapi blorong yang ada di kawasan ini berbeda dengan siluman blorong yang biasa dipakai untuk pemujaan pesugihan pada umumnya. Blorong Gayam Pitu lebih banyak dipakai sebagai sarana pelarisan dan berdagang. Oleh sebab itu, sosok wujud asli blorong ini berbeda dengan siluman blorong pada umumnya. Wujudnya berbentuk ular sebesar paha orang dewasa, tetapi panjangnya tak lebih dari 1 meter, berbentuk seperti guling. Sedangkan blorong yang biasa dipergunakan untuk pemujaan pesugihan biasanya berwarna putih mengkilap dan corak warna putih hitam seperti gelang-gelang. Ular kendang biasa para spiritual menyebut wujud asli sosok siluman blorong yang dipakai untuk pelarisan. Kata Mbah Bowo, menurutnya ular kendang berbeda dengan yang berwarna putih menyala untuk pemujaan pesugihan dengan timbal balik nyawa. Pemujaan pesugihan dengan jalan pelarisan tak harus mempersembahkan tumbal nyawa, tetapi ikatan perkawinan kontrak nyawa dengan pemujanya tetap menjadi syarat yang harus dilaksanakan. Para pemuja blorong yang ada di Gayam Pitu akan menjadi pengikutnya, dan di kemudian hari menjadi siluman yang akan dipergunakan sebagai sarana pesugihan. Kontrak ini merupakan keharusan yang harus ditepati oleh pemujanya, agar keinginan menjadi kaya lewat usaha yang dimiliki bisa tercapai. Para pedagang yang memiliki pesugihan seperti ini biasanya tak pernah sepi dari para pembeli. Rezeki yang didapat dengan cara bersekutu dengan blorong ibarat air yang ditumpahkan dari atas bak penampungan, mendapatkan hasil yang berlimpah ruah. Tak jarang para pembeli rela antri berjam-jam hanya untuk menikmati makanan yang dijual para pedagang yang menggunakan sarana pesugihan ini. Dari pertama kali buka hingga tutup warung, usaha dagang yang dimiliki para pemuja pesugihan ini biasanya tak pernah sepi dari para pembeli. Apalagi kalau pemiliknya membuka usaha warung makan, jelas akan terlihat ramainya para pembeli. Jelas Mbah Bowo panjang lebar. Mbah Bowo menambahkan, Tuhan menganugerahi rezeki kepada umat manusia tidak seperti hasil yang diberikan oleh para siluman. Setiap menit, setiap waktu, rezeki yang diberikan oleh Tuhan akan selalu berputar ibarat roda, kadang di atas laris, kadang di bawah sepi. Oleh karena itu, usaha yang keras disertai doa menjadi satu keharusan setiap manusia ketika berusaha mencari rezeki dengan cara halal. Tetapi hal yang berbeda nampak sangat terlihat saat seseorang yang memiliki usaha warung makan melakukan pemujaan pesugihan Gayam Pitu. Hampir setiap waktu, warung usaha yang digelutinya tak pernah sepi dari para pembeli. Masih menurut Mbah Bowo, dari sekian banyak siluman yang menghuni Gayam Pitu, terdapat satu jin yang menguasai seluruh siluman Gayam Pitu. Jin inilah yang seringkali mengganggu para petani dan pengguna jalan yang lewat tak jauh dari Gayam Pitu. Tak hanya siang hari dan malam hari, sosoknya seringkali terlihat menyeramkan. Dengan tubuh diselimuti bulu tebal, mata merah, duduk di atas pohon gayam. Sosoknya seringkali menampakkan diri di antara pohon pisang yang ada di jalan masuk ke Gayam Pitu. Rimbunan pohon pisang tersebut apabila diterawang dengan mata batin akan terlihat sebagai gerbang masuk ke kawasan Gayam Pitu. Di tempat inilah sosok menyeramkan ini sering menampakkan diri. Bahkan bagi orang awam sekalipun, jin tersebut mudah sekali terdeteksi keberadaannya karena bau wangi yang mengikutinya. Saat seseorang melintasi kawasan pohon pisang ini, biasanya akan mencium aroma wangi yang sangat menyengat sekali. Bau tersebut menjadi pertanda bahwa sosok gaib penunggu Gayam Pitu berada di tempat itu. Beberapa warga yang pernah berurusan dengan penunggu Gayam Pitu adalah Iwan, sebagai seorang sopir jasa sedot limbah. Iwan bersama dengan beberapa orang kru biasa mondar-mandir setiap hari di kawasan ini membuang limbah. Dikarenakan beberapa penduduk desa seringkali memanfaatkan limbah yang diambil dari rumah tangga sebagai campuran pupuk agar tanah persawahan mereka subur. Menurut pengakuan Iwan, beberapa penduduk saat itu meminta agar limbah yang dibawa Iwan dibuang saja di sungai kecil yang tak jauh dari Gayam Pitu, dengan harapan agar bisa menjadi rabuk apabila tercampur dengan pupuk lain.
Saat itu hari menunjukkan pukul 12-an siang, sesaat setelah azan duhur selesai dikumandangkan. Truk tangki yang berisi limbah merapat di sebuah tanah persawahan yang tak jauh dari Gayam Pitu. Dan dimulailah pekerjaan membuang limbah kotoran dilakukan oleh 2 orang kru karyawannya. Beberapa saat setelah pembuangan limbah selesai dikerjakan dan truk telah bersiap-siap hendak berangkat, tiba-tiba sebuah kejadian aneh terjadi. Truk limbah tersebut hanya meraung-raung suaranya, tetapi tak mau bergerak. 2 orang karyawan selain sopir truk bahkan turut mendorong agar armada tersebut keluar dari pinggir lahan persawahan, tetapi tak sedikit pun angkutan itu bergeming. Kejadian itu berlangsung hingga berjam-jam, sampai akhirnya salah seorang penduduk yang kebetulan sepulang dari sawah melihat. "Ada apa, nak? Kok sejak tadi saya lihat trukmu ada masalah?" tanya kakek tua penduduk sekitar. "Iya mbah, truk ini macet, nggak mau jalan." "Padahal nggak ada yang rusak," jawab Iwan. Melihat kejadian yang dialami oleh Iwan, kakek tersebut lantas berkata lagi, "Sudah sana, pulang sana, jangan mengganggu lagi." Suruh kakek kepada seseorang yang tak terlihat, entah siapa orangnya. Sembari berkata dengan nada memerintah, kakek ini menepuk truk 3 kali. Kemudian meminta agar Iwan melanjutkan perjalanannya. Beberapa saat setelah diperintah sang kakek, truk yang semula tak mau bergerak, tiba-tiba langsung jalan beranjak dari tempatnya semula. Rupanya, truk ini diganggu oleh penunggu Gayam Pitu saat membuang limbah. Penunggu Gayam Pitu tidak terima dengan apa yang telah dilakukan oleh Iwan dan karyawannya yang membuang limbah di daerahnya. Sejak peristiwa tersebut, Iwan tak lagi berani membuang limbah di dekat Gayam Pitu. Limbah dari rumah tangga dan pabrik sejak saat itu dibuang di sebuah tempat pembuangan yang khusus disediakan oleh warga desa sekitar. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.